Mewakili Indonesia untuk kategori Best International Feature Film di Academy Award ke-94, peraih Silver Hanuman Award di JAF ke-16, dan peraih Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021. Yuni. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Iki sekabe sing nyediani jalur penerimaan calon mahasiswa baru tanpa tes. Film terbaru sutradara Kamila Andini ini sudah disiapkan sejak tahun 2017 dan diproduksi oleh Four Colors Films dan produser Iva Isfansyah. Bercerita tentang Yuni, seorang gadis SMA pintar dan mempunyai mimpi besar layaknya remaja pada usianya. Keinginannya untuk bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, dan suatu hari Yuni dilamar oleh seorang pria yang tak dikenali. Ia menolak lamaran tersebut dan menjadi bahan pembicaraan orang di sekitarnya. Tak lama kemudian lamaran kedua pun datang. Yuni masih menolaknya karena akan dijadikan istri kedua, bahkan dengan syarat masih perawan. Konflik berlanjut dengan adanya mitos di mana perempuan menolak 2 kali lamaran, dia tidak akan menikah selama-lamanya. Menghadapi tekanan hidupnya, Yuni dihadapkan dengan pilihan guru sastra favoritnya dan teman semasa kecilnya. Kisah pilu Yuni menjadi tamparan keras untuk Indonesian Society. Yuni akan memberimu rasa tawa dengan warna keriangan anak remaja, hingga rasa hampa dan putus asa karena kultur pernikahan di negara ini terlihat miris. Dengan dalih mendewa-dewakan agama dan tuntutan standar sosial, hingga akhirnya tidak ada keberpihakan dari sisi perempuan muda yang ingin menggapai cita-citanya. Yuni mengcapture isu penting dari pernikahan dini, budaya patriarki sebagai menu utama, dengan tambahan isu poligami, kebusukan seks edukasi, dan isu lingkungan sebagai side dish-nya. Poligami, pamali, patriarki, hingga kesalahpahaman dalam mencerna ilmu agama adalah masalah yang masih dan selalu ada berdampingan di society Indonesia. Setiap adegan dan plotnya terdeliver sangat powerful, menampar keras seperti kenyataan gelap Indonesia saat ini, tidak adanya keberpihakan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai alat seks. Sesedih itu rasanya, dan melalui Yuni sebagai korbanlah realita ini diceritakan. Dengan dasar pikiran, apakah menikah menjadi tujuan hidup paling utama? Atau apakah benar menikah itu membawa rezeki? Sehebat itukah efek pernikahan hingga mengalahkan pendidikan? Halo Indonesia, sehat gak sih kalian? Untuk karakter Yuni, karakter yang powerful yang diperankan oleh Arawinda Kirana, sangat layak mendapatkan penghargaan FFI tahun ini sebagai aktris wanita terbaik. Bagaimana dia merepresentasikan wanita lokal yang punya integritas, natif berbahasa daerah yang believable, hingga betapa independennya dia berjuang mewakili remaja lokal yang hidup bukan hanya untuk bergantung dengan laki-laki, tapi menaruh harapan akan mimpi besarnya yang kelak akan dia capai. Jikalau akhirnya Yuni menyerah dengan society, at least dia sudah berjuang melawan struktural patriarki yang terjadi di Indonesia. Karakter inilah yang harus menjadi role model wanita Indonesia untuk melawan stigma masyarakat, pemahaman seks edukasi secara general yang berpihak pada perempuan, dan tidak melulu bertindak merendahkan wanita yang berlindung dalam balutan ajaran agama. Performa dari semua karakternya bagus dan menonjol sesuai karakteristik masing-masing. Tata suara indah mengcapture budaya lokal dengan detail, sinematografi apalagi sungguh mesmerizing. Hujan di bulan Juni yang pada akhirnya melengkapi sinema ini dengan cara yang puitis. Berkesempatan menonton Yuni versi festival di JAF ke-16 di awal Desember kemarin, memang berbeda dengan adanya penambahan karakter dan bertambahnya peran krusial pada Yuni versi teatrikal. Peran ayah dan nenek Yuni yang lebih banyak berbicara dan terasa lebih relate dengan penonton Indonesia. Kalau ditanya bagusan mana antara festival dan teatrikal, tentu rada sulit menjawabnya, karena keduanya saling melengkapi. Versi festival lebih fokus pada Yuni dan kegelisahannya, sedangkan versi teatrikalnya fokus kepada Yuni dan juga masyarakat di lingkungannya yang terjerat patriarki struktural dan hendak menyuarakannya.
Overall, Yuni sangat lugas dalam bercerita tentang kebobrokan society dalam memandang perempuan muda yang dengan mudahnya memutus masa depan perempuan remaja hanya karena hasrat pria untuk menikahi dan nantinya memaksa perempuan hanya berkutat di kasur dan dapur. Piluan itu digambarkan dengan visual apik, message kuat, dan seharusnya akan membawa pengaruh positif untuk wajah Indonesia, kultur Indonesia. Yuni sesungguhnya adalah film hangat untuk dinikmati dengan membawa isu sensitif dengan eksekusi untuk penonton 17 tahun ke atas. Sekali lagi, film yang punya pesan kuat untuk perempuan Indonesia, kritis, dan punya semangat untuk menyuarakannya. Film yang jarang ada di Indonesia dan bagus nyaris dari semua aspek. Yuni wajib kamu tonton 9 Desember di bioskop kesayangan Anda.